Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari tahu apa sih yang akan dilakukan oleh komputer SAP jika diberikan instruksi seperti berikut. Kita menggunakan Logisim untuk mencari tahu hasil dari instruksi tersebut. Di Logisim ini ada apa aja? Ada RAM, ada memory address register, program counter, dan segala macamnya. Kita bisa lihat sendiri secara langsung cara kerja instruksi ini dari Logisim. Langsung saja kita copy instruksinya, lalu kita masukkan ke RAM dengan klik kanan, edit contents, lalu dipaste Ctrl+V. Setelah dipaste seperti ini, kita close window, lalu di RAM ini akan muncul instruksi yang kita paste tadi. Setelah itu, tinggal kita jalankan sambil perhatikan apa sih yang dilakukan oleh instruksi ini. Coba ya kita jalankan. Pertama, dia akan mengambil instruksi 5F. 5F itu, jika kita lihat, 5-nya adalah LDI, yaitu load immediate value ke A. Nah, dia berfungsi untuk meload nilai langsung ke alamat A ini. Berarti dia akan meload F pada A. Maka jika kita langsung jalankan terus, dia stepnya akan berubah terus dari CU control unitnya. Step 1 kan tadi udah ya, fetch code. Step 2 itu dekode. Nah, 5F ini dia dekode. Karena dekodenya itu berarti load F ke A. Nah, berarti kalau kita jalanin, kita execute. Nah, di step 3 ini, di execute, dia bakal ngubah nilai A ini jadi F. Nih, di sini kan jadi 0F kan, tadinya 00. Terus, kita jalanin lagi ke instruksi berikutnya. Nah, di sini di program counter 1, berarti alamat 01, ini 0001, dia jalanin program yang ini instruksi 4F. 4 itu kan STA, store A ke memory address. Nah, dia memory addressnya F, berarti memory address F itu kalau kita lihat di kalkulator 15 ya. Coba kita cek ya di kalkulator di hexa F. Nah, iya desimalnya 15, berarti dia di memori 15 itu disimpan nilai F 0 1 2 3, berarti 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Di sini nih dia bakal disimpan nilai F kalau kita jalanin terus. Nah, ini step 1 di fetch kodenya. Step 2 dia dekode. Step 3 dia eksekusi kodenya itu, makanya dia RAM-nya di sini dia menunjuk ke alamat di F. Terus dia step 4 dia di store nilainya di sini setelah dieksekusi tadi. Lalu dia akan kembali ke program counter yang selanjutnya, yang kedua. Yang akan kita eksekusi sekarang adalah 50. 50. 5 adalah load immediate value ke A. Berarti A ini akan di load dengan nilai 0. Coba ya, dia 0F berubah jadi 0 atau enggak. Nah, dia berubah jadi 0 kan. Berarti programnya masih jalan. Terus instruksi berikutnya adalah 70. Berarti 7 adalah out atau load A ke output. Berarti dari A sini di load ke output. Nanti bakal muncul hasilnya di sini. Berarti harusnya dia tampil 000 kan, sama kayak di sini. Berarti harusnya nggak ada perubahan, tetap 000. Coba kita cek. Dan ya masih 000 di sininya. Berarti masih berjalan. Di sini ada sekarang programnya 2F. 2 adalah tambahkan memory address ke A. Kita lihat memory addressnya adalah F. Berarti di sini. Di sini akan ditambah ke A. Harusnya A sekarang berubah jadi 0F lagi. Coba kita cek ya. Dia step 1 adalah fetch kode. Kodenya masih 70 di IR, instruksi register, harusnya di fetch jadi 2F. Nah, dia di fetch jadi 2F. Terus step 2 di dekode, dekode dia pindah ke alamat F. Dari sini dieksekusi kodenya. Nah, dia A-nya berubah jadi 0F lagi. Terus dia bakal kembali ke program counter selanjutnya 92. Di 92 ini apa sih yang dilakukan? Dia mengecek jika memorinya membawa carry, dia bakal lompat ke alamat 2 ya. Jika dia membawa carry, jika di sini nih ZC, jika carry-nya yang di kanan ini nilai 1, maka dia akan lompat ke alamat 2, berarti 0 1 2, dia akan lompat ke sini lagi. Tapi karena dia tidak carry, dia 0, seharusnya dia masih berjalan terus sampai 63. Coba kita cek, kita jalankan. Nah iya, dia tetap jalan tanpa dia lompat ke alamat 50.
alamat 50, alamat 2. Nah, terus di sini 63. 6 itu adalah jam ke alamat address. Berarti jam ke 3 ke sini harusnya. Coba kita cek. Nah, iya dia lompat ke sana dan memori addressnya juga menunjukkan alamat sekarang adalah alamat 3. Di sini kita akan memprint nilai A. A kan 0F, berarti harusnya dia bakal ke print ke sini jadi 0F juga atau 15 kalau dalam desimal. Nah, benar kan? Terus kita lanjut terus programnya. Dan program ini akan terus looping, terus berjalan dengan menambahkan A ini dengan F di alamat 15 terus menerus sampai dia membawa carry. Saat A membawa carry, nanti coba kita cek terus. Ini akan bertambah terus 15. Lalu di print 15 ini akan menjadi 30. Terus begitu 45, 60 dan sebagainya. Coba kita fast forward ya sampai dia A-nya membawa carry sampai bernilai 20255. Nah, sekarang alamat A sudah FF atau kalau dalam desimal dia akan bernilai 255. Coba kita cek FF. Nah, FF itu 255 kalau desimalnya. Berarti kalau dihitung dari 2 bit ini, FF dia harusnya udah maksimal kan, udah mentok. Kalau dia tambah 1 aja, dia bakal kembali ke 0 dan dia bakal membawa carry 1 di sini. Jadi C di sini nilainya bakal berubah jadi 1 kalau dia dijumlah dengan sesuatu yang nilainya lebih dari 0. Nah, di sini kan programnya masih jalan ya. Dia bakal eksekusi lagi dari 70 ke 2F di program counter 4. Sekarang MAR-nya juga berubah jadi 4. Di MAR 4 ini kodenya 2F. Di 2F itu kita bakal menjumlahkan memori address ke A. Memori address di sini adalah F atau 15. Jika 15 tambahkan ke 255 tadi, hasilnya harusnya lebih dari 255 kan, tapi di sini hasilnya malah 0E. Coba kita cek A-nya berubah jadi 0E atau enggak. Nah, dia jadi 0E kan. 0E itu kalau kita hitung di sini adalah 14. Sedangkan logikanya 255 tambah 15 itu bukan segini kan, tapi 270. Nah, makanya kalau ini kan dia kembali ke 14 dari 0 lagi. Berarti dia membawa carry sejumlah 1. Di sini carry-nya bernilai 1 dari 0 tadi. Makanya di sini pas 92 dia akan mengecek jika dia carry, dia akan lompat ke memori address yang ditunjuk oleh angka 9 ini. Berarti dia akan lompat ke memori 2 karena dia ada carry 1. Memori 2 itu adalah 50. Coba kita lanjut dulu. Nah, di 50 ini atau memori address register 2, dia ngapain sih? Dia akan load immediate value ke A. Immediate value 0 ke A, berarti A-nya akan 0 lagi. Coba kita cek. Ya kan, A-nya 0 lagi. Setelah itu dia akan lanjut ke 70 lagi. Berarti di print di sini alamat A, nilai A yaitu 0. Maka program akan berjalan dari awal lagi dari 0 bertambah 15, 15, 15 sampai seperti tadi 255, lalu berulang lagi. Terus begitu sehingga program ini akan menjalankan instruksi looping penjumlahan 15. Itulah yang dilakukan oleh instruksi yang diberikan pada komputer SAP 1. Saya Feby, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.